Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Sodikin dari kelas IF701. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Di sini judul laporan saya yaitu penerapan random forest untuk prediksi luas tambah tanam atau LTT di Kota Madiun. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sektor pertanian adalah pilar utama ketahanan pangan nasional. Data luas tambah tanam atau LTT menjadi dasar vital untuk perencanaan distribusi pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian atau alsintan, serta bantuan benih dan sarana dan prasarana lainnya. Namun data LTT saat ini hanya digunakan sebagai laporan historis dan belum dimanfaatkan untuk prediksi periode mendatang yang lebih akurat. Jadi identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, ketiadaan model prediktif. Di sini untuk prediksi hasil panen menggunakan rainforest ini dari Joyce et al. Tahun 2016. Permasalahan dari jurnal ini atau penelitian ini yaitu yang pertama, belum tersedia belum tersedia model yang mampu memproyeksikan luas tambah tanam atau LTT secara akurat untuk periode mendatang. Yang kedua, perencanaannya masih manual, yaitu proses perencanaan program dan penentuan kuota logistik masih mengandalkan perhitungan manual berbasis data masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu resiko ketidaktepatan sasaran, yaitu terdapat risiko tinggi ketidaktepatan dalam distribusi pupuk, alsintan, dan bantuan karena estimasi yang kurang akurat. Untuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu rumusan masalahnya tiga pertanyaan utama penelitian meliputi penerapan algoritma random forest untuk prediksi LTT, kemudian evaluasi kinerja model menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R2 score, serta pemanfaatan hasil prediksi secara rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun model prediksi LTT menggunakan random forest, mengukur akurasi model secara objektif, dan menghasilkan visualisasi informasi prediktif yang mendukung perencanaan program pertanian. Untuk manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat praktis, di sini untuk mendukung instansi pemerintah dalam menyusun distribusi pupuk, benih, pestisida, dan alsintan secara lebih tepat sasaran untuk mendukung sektor pertanian berkelanjutan. Dan untuk mengurangi risiko kelangkaan logistik bagi petani melalui perencanaan kuota yang lebih akurat. Yang kedua, manfaat untuk akademis, yaitu memberikan kontribusi pada kajian ilmiah mengenai penerapan algoritma random forest dan metode ensemble learning untuk prediksi data deret waktu di sektor pertanian. Menjadi referensi yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan untuk optimalisasi prediksi data pertanian spasio atau temporal. Selanjutnya yaitu konsep luas tambah tanam dan metode random forest. Yang pertama definisi LTT dan penerapan machine learning. Luas tambah tanam atau LTT adalah indikator luas lahan yang baru ditanami pada periode tertentu. Penting untuk memantau aktivitas petani dan perencanaan pertanian. Machine learning memungkinkan pemodelan data masa lalu secara otomatis, sementara algoritma random forest unggul dalam menangani data tabular, pola nonlinear, serta tahan terhadap data pencilan. Untuk perbandingan penelitian terdahulu dan ke penelitian, di sini saya ambil penelitian dari Zhuang et al. Yaitu menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi hasil panen secara global dan regional dengan mengintegrasikan data historis pertanian dan variabel iklim sebagai
fitur prediktor. Yang kedua, fokus pada estimasi tonase hasil panen dan menunjukkan performa akurasi yang tinggi. Untuk gap penelitian saat ini yaitu prediksi luas tambah tanam atau LTT bulanan yang dinamis menggunakan rainforest dengan teknik fitur engineering untuk data deret waktu dan langsung mendukung perencanaan kebutuhan logistik pertanian seperti pupuk, alas sentan, dan ini yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu sistem usulan penggunaan rainforest untuk prediksi LTT. Sistem ini nantinya menggunakan data luas tambah tanam dari tahun 2024 hingga 2026 atau mungkin data yang lebih lama lagi yang diolah menjadi bentuk supervised learning melalui rekayasa fitur waktu. Kemudian model rainforest regression ini mampu menghasilkan prediksi LTT yang akurat dan dapat langsung digunakan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program pertanian. Untuk tahapan penelitian yang pertama yaitu mengumpulkan data. Pertama, mengumpulkan data historis LTT bulanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun periode 2024 hingga 2025 atau mungkin data yang lebih lampau lagi. Kenapa saya mengambil data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun ini? Karena saya sendiri bekerja sebagai ASN di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dan ingin berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Madiun atau bisa lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, pre- preprocessing data yaitu melakukan pembersihan data dan imputasi nilai kosong dengan metode interpolasi linear. Yang ketiga, feature engineering yaitu membuat like features dan mengekstrak komponen waktu seperti bulanan dan kuartal untuk menangkap pola musiman. Yang keempat, pembagian data, membagi data secara kronologi dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Selanjutnya, pelatihan model dan tuning, yaitu melatih model rainforest dan melakukan optimasi hyperparameter untuk kinerja terbaik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan prediksi. Di sini mengukur performa menggunakan MAE, RMSE, R2 score dan menghasilkan prediksi serta visualisasi LTP. Di sini terima kasih atas perhatiannya. Untuk penerapan algoritma rainforest setelah berhasil mengubah fungsi data LTP dari sekedar arsipasi menjadi alat prediksi yang proaktif. Metode ini mengurangi subjektivitas dalam perkiraan manual dan memberikan peringatan dini yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan pupuk, benih, serta alat dan mesin pertanian secara tepat waktu. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar sistem pendukung kebutuhan dan yang efektif bagi Kementerian Pertanian dalam merencanakan program pertanian yang berkelanjutan guna mencapai ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.